Jadi belum lama ini kita ada ngetes drone yang sangat-sangat menyenangkan, yaitu adalah DJI Avata. Dan kalau kalian udah nonton videonya yang kita ngetes kalian camping itu seru banget ya. Kalau yang belum nonton silahkan dicek. Tapi di sana banyak komplain yang bilang kalau footage dari drone-nya kenapa jelek banget, nggak kayak yang diiklanin. Dan gua akan bahas mengenai hal tersebut. Dan gua rasa di sini bakal berguna juga buat berbagai bentuk jenis workflow video. Jadi ikutin videonya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang tadi udah gue bilang ya, gue pengen ngasih penjelasan kenapa DJI Avata kemarin footage-footage yang dihasilkan oleh drone-nya itu terlihat jelek gitu ya, terlihat nggak bagus sama sekali. Dan mungkin jadi satu blunder yang menarik karena memang kalau kalian nonton videonya pas kita pengetesan gitu ya, itu di video utamanya ketika ngeliatin gue lagi gerakin remote-nya, gue lagi pakai goggles dan lain sebagainya yang direkam pakai kamera Fujifilm X-H2, by the way, itu kelihatan tajam banget. Tapi entah kenapa begitu masuk ke footage drone-nya, itu gambarnya tuh suka agak aur-auran ya, soal ketajamannya gitu, agak kurang bagus. Dan sebenarnya gua udah dapat satu kesimpulan kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut. Tapi mungkin gini, sekarang gua akan kasih disclaimer dulu, bukan disclaimer sih, mungkin pengingat ya, reminder. Kalau kalian sebisa mungkin nonton video ini dalam resolusi tertinggi gitu ya, entah mungkin di 4K atau kalau kalian nonton di HP paling nggak Full HD lah gitu ya, jangan sampai di bawah itu. Walaupun nggak apa-apa juga sebenarnya, tapi di sini biar kalian dapat gambaran yang paling jelas. Karena gua akan ngasih beberapa footage contoh juga. Kayak sekarang kalian bisa lihat nih, gue kasih lihat contoh footage dari video hasil render kita dengan file aslinya gitu. Ketajamannya beda banget gitu ya dengan video yang ada di YouTube dan juga video asli dari DJI Avata-nya. Karena gini, sebenarnya video dari Avata ini itu bagus, tajam. Dan kesalahan pada video tersebut itu sebenarnya letaknya di kita, di ST Media, di proses editingnya. Atau lebih tepatnya sih di proses renderingnya. Karena gue udah dapat kesimpulan apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Dan nanti kalian juga akan gue jelasin agak lebih detail gitu, biar tahu penyebab-penyebabnya. Itu kemungkinan besar karena bitrate. Karena pemilihan rendering bitrate yang kurang tepat. Jadi gini, kalau di ST Media itu biasanya video utama kita itu dirender dalam bitrate yang cukup rendah. Jadi ini adalah masalah compression atau bentuk datanya sendiri. Jadi kita di ST Media biasanya kalau rendering video untuk kalian tonton, itu kalau kalian pakai Adobe Premiere, kalian pasti tahu kalau kalian pilih H264, lalu pilih kalian pengen lihat bitrate-nya gitu ya, Much Source High Bitrate, itu bitrate-nya berada di angka 75 megabit per second. Sedangkan kita biasanya untuk menghemat file size, biar kalau upload juga lumayan cepet, itu kita biasanya pakai 12 megabit per second doang. Gitu, jadi dari 75 ke 12, bener-bener kecil, tapi memang video kita biasanya tetap terlihat bagus gitu, tetap terlihat tajam. Sayangnya kasus video yang ada di video Avata kemarin, itu bentuk videonya berbeda gitu. Jadi di sini gue kasih tahu dulu, buat yang belum tahu apa sih bitrate itu sendiri. Bitrate itu adalah nilai data rate yang diciptakan oleh renderer atau kodek video dalam 1 detik video kita. Jadi kalau misalkan kita pilih 75 megabit per second, ya per detiknya filenya itu punya limit sampai 75 megabit. Sedangkan kita di ST Media itu filenya biasa di-set di 12 megabit per second maksimalnya. Jadi kodek dipaksa untuk tidak melewati batas maksimum tersebut gitu. Dan alhasil, ya kompresi datanya akan menyesuaikan. Nah, kenapa di video DJI Avata kemarin itu nggak tajam, tapi pas kita pakai footage yang normalnya tajam-tajam aja, bagus. Itu adalah faktor perubahan visual yang terjadi di dalam videonya sendiri. Gitu. Jadi kalau kalian lihat video pas gua nge-remote, jadi ini kasusnya memang menarik juga karena dalam satu video gitu ya, video Avatanya jadi jelek, video normalnya ketika gua lagi gerakin remote apa segala macam tetap tajam gitu, pas lagi ngobrol sama anak-anak tajam gitu kan. Jadi perbedaannya atau faktor yang dipengaruhi oleh bitrate ini sebenarnya paling ketara itu ketika banyak perubahan elemen visual gitu.
Maksudnya gimana? Ketika kita di video utama ST, kayak yang kalian lihat sekarang, ini gua ngobrol doang, depan kamera nggak ada pergerakan, yang gerak cuma gua doang. Kompresi video, itu dia menyesuaikan kayak lampu ini, background ini yang sangat gelap, lemari-lemari ini, mereka nggak bergerak. Kompresinya bisa dipres abis-abisan untuk dapat angka 12 megabit tersebut gitu. Sedangkan data pergerakannya semua mereka melakukan di gerakan-gerakan gua gitu. Jadi iPad ini, si drone ketika nggak gua pegang, ini semua nggak memberatkan kodek gitu. Dan begitu juga ketika gua ngetes DJI Avata, kalian bisa bandingin gitu. Pas gua lagi ngomong doang gitu ya, gua lagi jelasin apa segala macam, kamera stationary gitu, nggak banyak perubahan visual, sehingga data bisa disesuaikan, kompresinya nggak terlalu berat gitu. Jadi mereka mengkompres datanya tuh oke, masih cukup bagus, nggak banyak data yang harus diubah. Dia bisa kayak berapa detik dijadiin satu datanya karena memang tidak berubah posisi pohonnya apa segala macam gitu. Jadi bener-bener stationary. Sedangkan ketika kita pakai Avata, ketika dia maju, semua elemen di dalam frame video tersebut itu berubah gitu. Karena pohonnya bergerak gitu kan, tanah bergerak, langit bergerak, semua berubah. Sehingga setiap pixel gitu ya, setiap titik pixelnya itu harus ada perubahan gitu, harus menggambarkan video tersebut. Dan karena kita melimit kodek videonya di 12 megabit per second, mereka jadi berantakan gitu karena bitrate-nya kecil walaupun di video yang sama gitu. Jadi ketika kita ngomong penjelasan biasa ya akan tajam, dan di videonya Avata jadi kurang tajam. Dan itu adalah kasus yang bener-bener ditarik kesimpulannya tuh jadi agak misleading karena orang jadi ngelihatnya footage X-H2 bagus, tajam, footage Avata kebanting banget ya, Avata jelek gitu. Padahal enggak, di sini kasusnya adalah bitrate gitu. Bitrate-nya terlalu rendah limitnya, sedangkan pas Avata bergerak gambarnya itu berubah semua gitu. Makanya kalau kalian perhatiin, kalian boleh nonton lagi videonya. Gambar Avata kalau lagi diem, dia diem gitu ya, pas POV dari sininya itu agak lebih bagus. Baru pas dia mulai itu paling jeleknya gitu. Paling jeleknya adalah pas dia mulai meluncur karena semua elemen berubah gitu. Dan di situ memaksa kodek untuk writing data lagi, tapi karena bitrate-nya di limit jadinya kurang bagus gitu. Makanya tadi di awal juga gue bisa bandingin ke kalian gitu ya, side by side yang hasil renderan kita sama file aslinya Avata gitu. Padahal file aslinya Avata itu juga bagus gitu, tetap tajam gitu. Cuman karena kesalahannya di kita nggak pakai bitrate yang tepat. Nah, buat teman-teman yang nggak pakai drone pun ini juga bisa jadi insight yang menarik karena ini kesalahan kita sih, kesalahan di ST Media, kita terlalu banyak syuting di studio mungkin ya. Tapi memang harusnya ketika kita shoot di luar, kita banyak movement, pakai gimbal atau mungkin handheld, terus banyak visual-visual yang bergerak, elemen yang bergerak di dalam frame kita, itu sebaiknya menggunakan bitrate yang lebih tinggi. Dan di situ pengaruh besar bitrate gitu. Kalau misalkan di stationary aja kayak gini, sekarang gua ngomong doang ke kalian, itu bitrate rendah aja udah cukup. Karena kompresi bagian sini ini semua diem, statik, dan itu tidak memberatkan kodeknya gitu. Jadi itu yang bisa kalian terapkan juga kalaupun kalian nggak main drone gitu kan, nggak main Avata, cuman kalian banyak syuting pakai gimbal, syuting di luar dan lain sebagainya, banyak movement. Nah itu perlu jadi consideration juga gitu. Dan ya tadi gue udah kasih lihat perbedaannya, dan sekarang mungkin gue akan play lagi beberapa hasil dari DJI Avata-nya. Oke, jadi itu dia hasil footage dari drone DJI Avata setelah pengetesan kita sambil camping kemarin di Jungle Milk
Lembang, Bandung ya. Dan ya, itu hasil aslinya yang kalian lihat di video ini karena video ini dirender dengan bitrate yang lebih tinggi. Jadi harusnya bisa tetap meretain kualitas atau ketajaman dari videonya sendiri. Gitu. Tapi itu aja. Semoga bermanfaat insight yang gue berikan di sini. Nggak cuma buat kalian yang pengen beli Avata dan upload footage-footage FPV, tapi gue harap berguna juga buat teman-teman yang bermain di videografi dan banyak menggunakan shot-shot yang dinamis gitu ya. Jadi itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, gue kehabisan kata-kata. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.